Tak butuh pemekaran, pemberlakuan DOB di Papua ditolak. NUSANTARANEWS.CO, Surabaya, anggota Komisi VDP RI William Wandik mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan DOB, daerah otonom baru, di wilayah Papua adalah keputusan tidak tepat. Kalaupun rencana tersebut tetap dilakukan, bisa dikata pemerintah terlalu memaksakan kehendak untuk membentuk DOB di Papua. Pemekaran Papua tidak menjawab persoalan di Papua, justru menambah malapetaka bagi masyarakat Papua, jelasnya saat dikonfirmasi, Minggu, 17/4. Ada sejumlah alasan penerapan DOB di Papua tidak tepat, kata pria yang juga Waketum Demokrat ini, antara lain tanah Papua menghadapi isu sentralisasi pemerintahan, kendali pusat, yang kuat atas pengelolaan sumber daya keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Rakyat di tanah Papua, sejatinya tidak membutuhkan pemekaran Provinsi Papua, melainkan membutuhkan perlindungan terhadap keberlangsungan wilayah-wilayah adat yang tidak dikooptasi untuk sekedar melayani kepentingan investasi dan implikasi militeristik yang ikut serta di dalamnya, jelasnya. Alasan kedua, kata William Wandik, tanah Papua menghadapi revisi UU Otsus Papua dengan niat pemerintah pusat yang setengah hati, banyak aspirasi yang tidak terakomodir dalam revisi Otsus. Seharusnya pemerintah pusat berkaca terlebih dahulu, melakukan introspeksi ke dalam, dengan banyaknya penolakan opsi pemekaran provinsi, terangnya. Dibeberkan olehnya, pihaknya hanya ingin mengingatkan kepada pemerintah pusat, bahwa sikap inkonsistensi para elit dan wacana yang terus mempertontonkan sikap munafik, kebohongan, akan melahirkan perlawanan secara luas di masyarakat asli Papua. Jika pusat tidak bisa membantu 1 inci pun masalah di tanah Papua, kami menghimbau jangan membuang 1 inci kotoran sejarah pemekaran yang kami tidak butuhkan di tanah Papua, dan konsep pemekaran itu, hanya akan menjadi sampah kotoran pikiran dan kepentingan para elit pusat, yang sejatinya akan kami lawan dengan cara yang menyakitkan, jelasnya. Sedangkan alasan ketiga, DOB tak layak diberlakukan di Papua, kata William Wandik, belum tuntasnya konflik bersenjata dan implikasi pelanggaran HAM yang terus menjadi beban sejarah di tanah Papua. Mendorong pemekaran Provinsi Papua di tengah pertumpahan darah di masyarakat komunal tanah Papua itu merupakan penghinaan kepada eksistensi masyarakat komunal tanah Papua, yang memiliki ikatan hidup bersama sebagai satu kesatuan masyarakat adat, jelasnya. Pada gilirannya, sambungnya akan mendorong konflik sektarian, memprovokasi perasaan tidak suka kepada suku-suku komunal lainnya, karena perbedaan wilayah administrasi pemerintahan. Sampai kapan, pemerintah pusat, selalu salah mendiagnosis kebutuhan rakyatnya, di mana ada peperangan di wilayah adat masyarakat komunal tanah Papua yang seharusnya dituntaskan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan, justru elit nasional sibuk mengurus pemekaran dan persiapan izin-izin konsesi yang siap ditandatangani sebagai imbalan dukungan pemekaran. Itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa kami maafkan, ucapnya dengan tegas. William Wandik menambahkan untuk alasan keempat, masyarakat asli Papua memandang pemekaran sebagai politik adu domba dan pemisahan, elemen sosio-kultural historis bangsa ras Melanesia, tanah Papua sebagai satu kesatuan historis dan filosofis hidup orang ras Melanesia, bangsa komunal, bukan bangsa individualistik. Ketika elit nasional mendorong gerakan pemekaran melalui otoritas sepihak pusat, tanpa meminta persetujuan dan pertimbangan masyarakat komunal yang sejatinya memiliki hak suara dan bahkan sebagai pemilik saham atas setiap lembah, gunung, hutan, pesisir pantai, maka gerakan pemekaran tersebut merupakan ide, gagasan, yang tercela dan tidak akan mendapatkan legitimasi dukungan dari rakyat di tanah Papua, lanjutnya. Bahkan agenda pemekaran tersebut, kata Wandik, dapat dimaknai sebagai agenda pemecah belah, agenda pencetus permusuhan di antara masyarakat komunal, yang akan